Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar walaupun dengan secara online. Mari kita semangat terus dalam kita belajar. Pelajaran pada pagi hari ini meneruskan materi minggu yang lalu. Bahwasanya minggu yang lalu kita mempelajari daripada sifat Allah. Di sana sifat Allah ada yang namanya sifat wajib, sifat mustaqil, dan sifat jaiz. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tentang sifat wajib dan pembagiannya. Akan tetapi terlebih dahulu kita buka pertemuan kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga kita belajar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala diniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Terima kasih anak-anak, mari kita lanjutkan bahwasanya sifat wajib Allah yang 20 itu menurut ulama ahli kalam dikelompokkan atau dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada yang namanya sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, dan yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Itulah pembagian daripada sifat wajib Allah. Nah, dari sifat-sifat tadi nanti sifat wajib Allah ada yang masuk dalam sifat nafsiyah, ada yang masuk pada sifat salbiyah, ada yang masuk pada sifat ma'ani, dan ada yang masuk pada sifat ma'nawiyah. Itulah nanti yang akan kita pelajari. Oleh karena itu kita selalu terus belajar dari beberapa pelajaran yang atau dari beberapa sumber yang kita pelajari, nanti akan mendapatkan ilmu yang lebih luas dan lebih banyak lagi. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah, yang sifat itu diantaranya adalah sifat wujud. Sifat wujud artinya ada. Nah, ada, wujud ada itu menunjukkan adanya Allah. Adanya Allah, tanda-tandanya adanya alam semesta. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan sifat kebalikannya. Yang termasuk sifat salbiyah itu ada 5. Yang pertama qidam, bahwasanya Allah itu dahulu, yaitu Allah itu lebih dahulu daripada makhluknya yang diciptakan. Yang kedua baqa, Allah itu kekal, tidak mengalami kerusakan. Yang ketiga mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya, jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk yang diciptakan. Yang keempat qiyamu binafsihi, yaitu Allah berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan, tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Dan yang kelima adalah wahdaniyat, Allah itu Isa, Allah itu maha tunggal, Allah itu maha satu. Yang ketiga sifat ma'ani, yaitu sifat yang abstrak yang wajib ada pada Allah. Sifat ma'ani atau sifat yang masuk pada sifat ma'ani itu ada 7. Di antaranya kudrat, artinya kuasa, Allah itu zat yang kuasa. Yang kedua irodat, Allah berkehendak, Allah itu berkehendak menciptakan apa yang ia kehendaki. Yang ketiga ilmu, Allah mengetahui sesuatu apa yang ada di alam dunia ini. Yang keempat hayat, Allah itu hidup.
tidak akan mengalami mati. Dan yang kelima, sama, Allah mendengar segala sesuatu yang atau mendengarkan suara yang dimiliki oleh semua makhluknya. Yang keenam, basor, Maha melihat, Allah melihat segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Yang ketujuh yaitu kalam, yaitu Allah Maha berfirman. Yang keempat, bagian yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, yaitu sifat atau sifat yang kelaziman daripada sifat ma'ani. Yang masuk sifat ma'nawiyah itu diantaranya berjumlah 7. Yang pertama adalah qadiran, Allah itu maha kuasa. Muridan, yang kedua muridan, Allah maha berkehendak. Yang ketiga aliman, Allah maha mengetahui. Yang keempat khayyan, Allah maha hidup. Yang kelima sami'an, Allah maha mendengar. Yang keenam basiron, Allah maha melihat. Dan yang ketujuh mutakaliman, Allah maha berfirman. Nah, itulah anak-anak daripada pembagian dari sifat Allah. Nah, apabila anak-anak nanti ada yang perlu dipertanyakan, monggo saya akan menjawabnya dengan jelas. Itulah sedikit pelajaran yang saya sampaikan, yang pelajaran itu menyempurnakan dari pelajaran minggu yang lalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.